komputer aja biar nggak down. Oke. Ya, baik. Untuk pertemuan pertama mata kuliah Teknik Analisis Biokimia, kita akan mempelajari metode analisis atau teknik analisis konvensional dan modern. Jadi teknik analisis itu ada dua, konvensional dan modern. Apa bedanya konvensional dan modern? Ya, kita kembali lagi kepada definisi yang sudah umum sekarang ada 1,0, 2,0, 3,0, 4,0. Ya, apa sih ini sekarang sering diungkapkan ya? Ya ini biar mahasiswa tahu juga. Yang pertama 1,0. 1,0 ini namanya mekanisasi. Apa itu mekanisasi? Menggantikan manusia dengan mesin, mekanisasi. Ya, jadi mesin-mesin mekanis. Nah ini dimulai pada revolusi industri dulu di Inggris. Ya. Dan teknik analisis juga berkembang dengan adanya mekanisasi. Ya. Jadi misalnya saja pabrik-pabrik gula yang sekarang ada di Indonesia, tadi saya cerita, itu adalah hasil proses revolusi industri 1,0 di Inggris, ya, mekanisasi. Dua itu elektrifikasi, penggunaan listrik. Jadi listrik ini mulai masuk, menggantikan batu bara dan diesel, ya, menggantikan batu bara, diesel, ya, pada mesin-mesin industri. Itu adalah elektrifikasi. Nah, pada alat-alat laboratorium juga elektrifikasi masuk. Jadi, dan perkembangan elektrifikasi ini membawa alat-alat kepada langkah yang lebih maju. Seperti pada zaman mekanisasi, spektrofotometer, itu namanya belum spektrofotometer, tapi namanya colorimeter. Karena orang membuat berdasarkan warna. Jadi, misalnya kita punya larutan ya dari 1 ppm, sampai 5 ppm, misalnya 1, 2, 3, 4, 5 ppm. Itu diurutin. Nah, warnanya kan mulai dari misalnya kuning ya, warna akhirnya pada reaksi penentuan fruktosa gitu ya. Pakai Velling, warnanya kuning. Nah, itu dari mulai kuning muda gitu ya, terus sampai pekat pada konsentrasi 5 ppm. Kita punya sampel yang unknown, tidak diketahui. Itu ada yang modelnya kayak kacamata gitu ya. Tapi di depannya ini ditaruh tabung 2 buah. Nah, di sini kontrol, di mata kiri kontrol, di mata kanan sampel. Ya, kita ganti-ganti tuh mata kiri. Jadi kayak kalau yang pakai kacamata kadang kan suka di tukang kacamata dicek ya, kalau yang konvensional tuh pakai yang digeser-geser gitu ya. Kalau yang modern kan udah pakai alat yang dilihat nanti kita pencet-pencet. Nah, itu seperti itu. Jadi diganti-ganti tuh ininya, apa namanya, tabungnya. Sampai kita dapat warna yang sama. Itu 1,0 itu. Nah, 2,0 listrik mulai masuk. Ya, elektrifikasi. Berkembanglah alat yang namanya spektrofotometer. Tapi pertama spektro berkembang, dia analog. Jadi pakai jarum. Tek. Dulu waktu awal-awal saya kuliah S1 itu masih ada. Kita masih pakai spektro yang begitu ya, analog. Pakai jarum. Jadi ini berapa absorbannya nih? Udah gitu listriknya nggak stabil lagi, goyang aja terus jarumnya gitu, pusing kita lihatnya, gitu ya. Itu elektrifikasi. Nah, kemudian 3,0, apa sih itu revolusi industri 3,0? 3,0 adalah komputerisasi. Masuknya komputerisasi kepada teknik analisis biokimia ini juga membawa perkembangan yang sangat signifikan. Berkembang alat yang namanya HPLC, High Performance Liquid Chromatography. Sangat dimungkinkan dengan adanya komputer. Komputerisasi yang awal itu memungkinkan kita membuat data yang misalnya kromatogram ya, jadi PIC. Itu pakai printer. Ya, saya di Jepang masih pakai alat yang kayak gitu. Ya, jadi apa namanya? Jadi jangan dikira, oh kalau di Jepang tuh canggih-canggih. Ada mindset yang berbeda ya. Jadi kalau kita lihat film-film Jepang ya, drama atau film kartun, itu kalian masih banyak menemukan tukang pos yang dia pakai motor Honda 70 yang 70 cc atau yang 80 cc. Kalau enggak Astrea 100 yang 100 cc. Yang di Indonesia itu udah masuk museum semua itu. Di sana masih banyak yang pakai. Kenapa? Karena mereka punya prinsip gini. Ini kalau barang negara, barang kantor rusak di saya malu. Jadi mereka itu memelihara barang inventaris jauh lebih baik daripada barang milik pribadi. Karena mereka malu kalau barang itu rusak di tangan mereka. Sehingga barang-barang inventaris negara, inventaris kantor, itu umurnya sampai tua-tua. Makanya tukang pos itu masih pakai motor tahun 80-an. Kan nggak rusak-rusak gitu. Tapi kalau mobil pribadi, motor pribadi bagus-bagus.
gitu. Karena kalau buat pribadi mereka nggak sayang, tapi kalau buat negara, buat itu mereka akan sangat menjaga. Nah ini sama di kampus juga gitu. Jadi alat-alatnya itu jadul-jadul, lebih jadul daripada yang di biokim. Kromatografinya itu masih pakai printer, jadi pakai kertas gulung, seret gitu. Kita nungguin gitu ya, pakai milimeter blok kertas gulungnya. Itu begitu selesai, tak kita sobek. Terus luas area di bawah kurva kita hitung deh tuh kotak-kotak kecil itu. Aduh, ini ngerjain banget ini, saya bilang udah zaman komputer canggih, ini masih pakai DOS lagi, di print lagi datanya. Aduh, gitu. Jadi itu ada karena adanya komputerisasi. Nah sekarang itu namanya otomatisasi. Jadi apa sih revolusi industri 4.0? 4.0 itu adalah otomatisasi. Jadi mesin itu udah mendekati robot ya, otomatis. Nah apa impact-nya pada teknik analisis? Besar sekali. Seperti misalnya kalau kita bicara HPLC, tadi kromatografi berkembang namanya LC-MS dan yang lain. Nah, di HPLC sendiri sekarang itu kita bisa, atau spektro sendiri sekarang kita bisa sekali celup larutan, kita scan panjang gelombang. Dari mulai 200 nanometer sampai 1000 nanometer. Ke scan semuanya sekali ukur. Kalau dulu nggak bisa gitu. Nyari kurva, apa itu namanya, lambda max ya. Nyari lambda max itu kita satu-satu tuh. Celup, tarik. Naikin 5 nanometer, celup, tarik. Naikin 5 nanometer, celup, tarik. Nah sekarang nggak perlu. Sekali celup kita dapat langsung kurva lambda max-nya. Oke, itu analisis modern ke konvensional. Jadi batasannya mana modern, mana konvensional. Saya akan batasi bahwa teknik analisis konvensional itu adalah 1.0 dan 2.0. Ya, 3.0, 4.0 ini masuk kepada teknik analisis modern. Nah, biasanya industri itu ketinggalan satu step dibanding riset. Ya. Jadi kalau sekarang itu riset sudah 4.0, industri baru mau masuk ke 4.0. Oke, jadi biokimia. Kita kembali lagi kepada biokimia ya. Biokimia ini dari istilahnya ya. Dari istilahnya ini agak membingungkan ya. Biokimia ini sebagai ilmu apa? Sebagai ilmu murni ya, MIPA, kita sekarang di MIPA, atau sebagai ilmu aplikasi. Ada biokimia di bawah kedokteran, FKH. Ada biokimia di bawah farmasi, itu ilmu aplikasi. Ada biokimia yang di bawah kimia atau di bawah biologi. Itu adalah ilmu murni. Ya, jadi biokimia sebagai ilmu murni ya, seperti kita biokimia di MIPA IPB ini, itu didukung oleh ilmu kimia, fisika, botani, zoologi, dan fisiologi. Jadi pelajaran kimia, fisika, dan biologi merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa biokimia. Jadi harus paham ini dasarnya, fondasinya. Kalau kita berbicara langsung kepada biokimianya, tapi kalian pengetahuan biologinya kurang, berat. Fisikanya kurang. Apa kaitannya Pak biokimia dengan fisika? Ada ya, apalagi sekarang in silico. Ini fisikanya harus kuat. Ya. Sebagai contoh misalnya yang paling simpel, kita mau nyari inhibitor enzim. Inhibitor itu kan harus masuk ke sisi aktif. Sisi aktif itu adalah lubang di enzim yang memungkinkan reaksi terjadi. Kalau ukuran inhibitor kita lebih besar dari lubang itu, secara fisik nggak bakal masuk. Kalian mau buat nanopartikel, oke. Terus yang mau dibikin nano apa partikelnya? Oh, yang mau dibikin nano apa namanya? Misalnya Buckminster-Fullerene. Berapa diameter partikelnya? Diameter partikelnya 300 nanometer, Pak. Ya udah jelas nggak bakal bisa dibikin nano. Orang satu partikel aja udah lebih dari 100 gitu ya. Jadi ini adalah pengetahuan fisik. Berapa ukuran itu? Bagaimana dia masuk menempati ruang 3 dimensi? Jadi sekarang analisis kita itu kita lakukan dalam ruang 2 dimensi ya. Baik di kertas maupun di laptop, di komputer itu 2 dimensi. Kita menganalisis objek 3 dimensi, enzim, inhibitor 3 dimensi. Kalau kita kurang imajinasinya terhadap ruang 3 dimensi, susah. Gitu. Jadi itu fisika. Ya, jadi biokimia sebagai ilmu murni berorientasi pada teori dan riset. Biokimia teori. Nah, ini belum berkembang juga di kita nih. Biokimia teori. Nah, selanjutnya biokimia sebagai ilmu aplikasi. Support Food and Drink ya, ITP ya, ilmu teknologi pangan. Pharmaceutical, farmasi. Environment, ilmu lingkungan, itu biokimia juga. Bioteknologi tentu saja, dan kesehatan, biomedis.
Nah, jadi quality control in manufacturing. Biokimia itu sebagai QC dalam proses manufaktur ya, proses pembuatan misalnya makanan dan minuman, farmasi, lingkungan, biotek, terus kemudian kesehatan ya dan lain-lain. Nah, ini sangat menarik ya. Jadi ternyata kita ya itu bisa bicara macam-macam. Jadi kalau orang biokimia diajak ngomong mengenai teknologi pangan bisa, farmasi bisa, gitu ya. Jadi sangat luas. Jadi kalau kalian nanti mau lanjut kuliah atau yang lain, ya itu luas sekali bidangnya. Melamar pekerjaan juga luas sekali bidangnya ya. Terutama kalau di swasta kan nggak penting kayak apa sih namanya akreditasi atau nomenklatur itu nggak penting. Yang penting skills-nya. Nah itu sangat luas peluangnya. Apalagi satu lagi yang namanya entrepreneur ya, startup. Nah itu juga luas. Oke lanjut purifikasi. Purifikasi. Jadi purifikasi ini dibagi menjadi dua. Ya, pemurnian dibagi jadi dua. Purifikasi analitik ya dan purifikasi preparatif. Jadi apa bedanya analitik dan preparatif? Analitik itu tujuannya untuk mengidentifikasi senyawa. Mengidentifikasi senyawa. Sebentar, ini kayaknya saya harus close WA saya dulu. Soalnya bunyi mulu, berisik ya. Oke, jadi purifikasi itu tujuannya mengidentifikasi komponen ya atau senyawa. Melihat keberadaan suatu senyawa di dalam suatu campuran atau matriks. Itu analitik. Kemudian jumlahnya kecil, ya karena kita cuma mau mengetahui. Jadi kita cuma butuh sekecil mungkin. Makin kecil makin bagus ya. Itu teknik analitik. Dan yang terakhir loss of material, hilang. Setelah dianalisis sampel tidak diperlukan untuk diambil kembali ya. Nah, itu adalah metode analitik. Nah, kemudian ada metode preparatif. Preparatif artinya penyiapan. Misalnya untuk mengisolasi suatu senyawa. Itu metode preparatif. Untuk apa? Ya misalnya untuk dijual kembali atau dimanfaatkan atau untuk dianalisis lebih lanjut ya. Seperti misalnya ada penelitian yang saya lakukan dengan Pak Zainal misalnya itu mengisolasi bahan anti kanker dari mikrob endofit ya, daun sirsak gitu. Itu kita isolasi. Kita harus ambil bahan dari mikrob itu. Nanti diisolasi, dimurnikan gitu ya, dikapsulkan. Nah ini akan diberikan kepada pasien. Jumlahnya besar. Dan ini biasanya scale up sistemnya ya. Scale up. Jadi kalau kalian mau nanti misalnya startup atau yang lain produksi, ini penting untuk mempelajari teknik preparasi seperti ini. Jadi misalnya saja kalau kita itu mikrob ya, karena kita mikrob berarti kan kita harus fermentasi ya. Fermentor. Itu kita start dari lab yang cuman fermentasinya di Erlenmeyer 250 mili. Kita naikin jadi seliter. Seliter naik jadi 7 liter fermentor. 7 liter naik jadi 25 liter. 25 liter naik jadi 300 liter. 300 liter. Nah, yang sekarang kita lakukan itu 2.500 liter. Fermentasinya itu 2.500 liter dan kita sekarang sedang dalam proses scale up jadi 16.000 liter fermentasinya. 16.000 liter satu truk tangki yang ukuran besar itu ya. Truk tangki minyak yang besar itu 16.000 liter. Jadi seperti itu proses fermentasi. Jadi makin besar makin besar. Proses lain di industri yang bisa saya kasih contoh di Coca-Cola misalnya. Saya dulu pernah di Coca-Cola itu. Jadi untuk membuat minuman Coca-Cola, Sprite, Fanta, itu prinsipnya apa? Kromatografi. Nah, jadi kromatografinya di mana, Pak? Airnya. Air bakunya itu beda. Jadi airnya kan diambil dari dalam bumi ya, dari air dalam ya di Bekasi itu, pabriknya di Cibitung. Ditarik ke atas. Nah, air ini dimasukkan ke kromatografi. Namanya kromatografi penukar ion. Ada penukar anion, penukar kation. Ini air.
Ya, air putih ya, air biasa, air bening. Nah, ini yang untuk Coca-Cola, Fanta, Sprite itu beda. Jadi mereka punya kolom kromatografi itu gede banget ya, mungkin berapa ribu liter ya, 16.000 liter atau berapa, atau 25.000 liter tuh gede banget gitu kolomnya. Dan kolom itu dicat sama warna Coca-Cola, Fanta, Sprite gitu. Jadi kalau dari luar tuh kayak kaleng Coca-Cola, Fanta, Sprite, dia lewat gitu ya. Dia lewat. Nah, di dalam situ terjadi proses tukar ion. Ya, sehingga air yang keluar nanti, airnya itu rasanya udah beda. Padahal itu baru air doang, belum dikasih ekstrak. Yang untuk bikin Fanta, Sprite, Coca-Cola itu beda air bakunya nanti. Nah, jadi itu preparatif. Nah, ini tujuannya recover compound. Jadi untuk recovery ya. Untuk memperoleh kembali senyawa yang kita analisis. Itu adalah preparatif. Skema separasi, skema pemisahan. Ada istilah high capacity, low resolution. High resolution, low capacity. Saya mau high resolution, high capacity. Bisa, tapi high price. Gitu ya. Jadi itu semua terkait, saling terkait. Ya. Jadi pertama high capacity, low resolution. Ya, kapasitas besar, resolusi rendah, contohnya presipitasi, pengendapan, dialisis ya, disaring gitu, kayak pembuatan air RO, reverse osmosis, ya, itu dialisis sistemnya. Adsorpsi, ya, kolom kromatografi, itu high capacity. Karena kita bisa tinggal tuang aja terus pelarutnya. Terus saja ya, continue. Jadi bisa high capacity. Kolom elektroforesis, ini high capacity. High resolution, low capacity. Preparatif gas kromatografi. Preparatif HPLC, preparatif elektroforesis. Ini high resolution, low capacity. Ya, sedikit sekali yang kita peroleh, tapi resolusinya sangat tinggi. Bisa sampai senyawa yang diperoleh bisa sangat murni. Jadi itu prinsip separasi, prinsip pemisahan. Kita lanjut lagi. Oke. Ya, sekarang lokasi eksperimen. Oh, ini belum saya update ini. Kayaknya harusnya udah saya. Oke lah, nggak apa-apa saya sampaikan aja. Kayaknya kalau nggak salah yang di New LMS malah udah update. Ini saya kayaknya salah buka file ini. Oke, jadi lokasi eksperimen itu dibagi beberapa lokasi. Di sini yang paling umum dipakai di biokimia itu ada in vivo, in vitro, in silico. Nah, apa ini? Jadi in vivo itu artinya menggunakan tanaman, hewan, atau organ. Nah, jadi biokimia ini harus paham konsep organnya. Jadi kalau di manusia organ itu kan seperti lambung, kulit, usus, itu organ. Itu namanya penelitian in vivo. Jadi penelitian in vivo itu bukan cuma harus pakai tikus, mencit, kelinci, ayam, nggak gitu. Pakai organnya juga tuh cukup. Misalnya kita ingin pelajari, saya punya suatu senyawa anti kolesterol. Nah, sintesis kolesterol terbesar itu terjadi di hati dan jaringan adipos. Nah, bagaimana senyawa saya ini bisa masuk ke hati dan jaringan adiposa? Kalau dia nggak bisa diserap di usus, maka saya harus pelajari kinetika absorpsinya di usus. Kita siapkan ya usus, bisa pakai usus ayam misalnya, ujungnya diikat, masukin senyawanya dengan buffer, diikat lagi ujungnya, dicelupkan ke dalam buffer. Nah, nanti buffer yang di luar usus itu kita ukur. Ada nggak kita HPLC, senyawa yang tadi, obat yang tadi kita kasih. Nah, kalau ada kita bisa hitung tuh, berapa difusinya atau berapa absorpsinya di usus. Itu percobaan in vivo. Atau kalau dulu pernah tuh Pak Made bimbingannya S2 itu ada yang penelitian dengan kulit ya, kulit katak. Untuk melihat respons kulit katak terhadap apa ya, listrik atau apa saya lupa. Pokoknya dia jadi katak itu dikulitin gitu. Aduh, kasihan banget ya. Jadi kataknya dikulitin, diambil kulitnya, dijepit, terus dikasih buffer dan listrik gitu. Saya lupa detail penelitiannya seperti apa. Bukan bimbingan saya soalnya. Oke, kalau tanaman. Ingat ya, organ di tanaman itu ada 5. Kalau di biokimia tumbuhan kita udah belajar. Akar, batang, daun, bunga, dan buah. Jadi pakai organ itu namanya udah in vivo, bukan in vitro lagi. Pak, organnya kecil, bukan masalah ukuran kecil atau besar. Kalau dia itu multiseluler yang berdiferensiasi, maka itu adalah organ. Tapi kalau itu multiseluler yang tidak berdiferensiasi, seperti kultur sel, kalus, itu namanya in vitro, karena tidak diferensiasi.
Tapi kalau dia sudah diferensiasi, meskipun ukurannya kecil, itu namanya in vivo. Jadi beda di situ. Ya, nah kemudian ini in vitro. In vitro, vitro itu kalau vivo itu artinya hidup ya. Vivo, apa ya? Ya, vivo itu artinya hidup. In vitro, vitro itu artinya tabung reaksi. Jadi penelitian-penelitian yang di tabung reaksi, tapi nggak sempit di tabung reaksi ya, cawan Petri dan yang lain itu masih masuk juga karena ini definisi aja. Menggunakan sel, enzim atau reaksi kimia, kayak reaksi antioksidan DPPH, pakai enzim glukosidase, menggunakan sel kultur sel misalnya, itu in vitro semuanya. Jadi ini riset in vitro. Ya, kayak misalnya bayi tabung, itu bukan berarti bayinya di dalam tabung. Bukan. Ya, malah tidak ada melibatkan tabung reaksi sama sekali sebenarnya. Ya, tapi dia pakainya itu cawan Petri. Jadi si telurnya diambil, spermanya diambil. Nah, kemudian telurnya itu ditaruh di cawan Petri gitu ya. Kalau telur kan perempuan cuma menghasilkan satu selama sebulan. Jadi satu telur taruh di Petri gitu, nanti yang spermanya itu dipilih karena banyak kan kalau sperma itu di cawan Petri, gerak-gerak cari yang bagus. Disedot ya pakai semacam micropipet gitu, tusuk ke dalam sel telur, masukin. Oke, jadi itu terjadinya di cawan Petri. Tapi kalau namanya jadi bayi Petri kan aneh gitu. Jadi tetap bayi tabung namanya. Oke, terakhir ini ada in silico. In silico ini computer assist, use mathematical model. Jadi penelitian di dalam komputer in silico. Nah, tapi di luar ini sebetulnya masih ada definisi lain yang anak biokimia harus paham. Yang pertama namanya in situ. Ya, in situ. In itu kan artinya in situ, di situ. Ya, bukan begitu juga ya. Jadi in situ itu artinya penelitian di lokasi sebenarnya. Bagaimana misalnya penelitian di sungai yang paling sering. Jadi sungainya itu langsung diambil sampelnya dan dianalisis. Itu namanya in situ, di situ. Gitu ya. In situ. Terus kemudian ada lagi istilahnya in sacco. Sacco itu artinya kantong. In sacco. Jadi misalnya saja kayak lambung, usus, ya itu emang organ, bisa dibilang in vivo. Tapi secara lebih sempit itu namanya penelitian in sacco. Ya, di dalam suatu rongga, sak. Jadi itu jenis-jenis penelitian berdasarkan lokasinya. Oke, kita lanjut ya. Ya, analisis biokimia ini melibatkan penggunaan metode laboratorium untuk menentukan komposisi sampel biologi dan aplikasinya pada banyak area berbeda ya. Dari ya, jadi menggunakan metode biologi untuk menentukan komposisi biologis dalam berbagai aplikasi berbeda. Metode kualitatif itu memungkinkan kita mengetahui keberadaan suatu senyawa. Kualitatif. Ada atau tidak, itu kualitatif. Metode kuantitatif menentukan jumlah senyawa yang bisa kita hitung. Meskipun sebetulnya kualitatif itu bisa kita istilahnya semi kuantitatif. Ini sebenarnya metode kualitatif tapi kita paksain biar jadi kuantitatif. Itu namanya semi kuantitatif. Jadi menggunakan metode kualitatif dengan perbandingan sehingga kita bisa tahu kira-kira ini jumlahnya berapa. Itu namanya semi kuantitatif. Jadi itu metode. Tadi di awal Daniel tanya apakah melihat itu termasuk jenis analisis? Ya, kualitatif. Kuantitatif bisa juga sih, tapi jatuhnya semi kuantitatif. Kayak tadi metode yang awal saya cerita, dicocok-cocokin konsentrasinya itu kan nggak bisa. Oh, ini antara 2 dan 3 ppm nih warnanya. Ya udahlah 2,5 lah gitu. Itu semi kuantitatif. Nah, pada masa pandemi sekarang ini banyak sekali ya penelitian-penelitian yang sebetulnya tidak membatasi kreativitas kita. Bisa lebih luas lagi. Saya ada bimbing mahasiswa dari Fautan. Dia melakukan penelitian mengenai pengaruh jamur mikrob endofit ya terhadap pertumbuhan-tumbuhan sengon misalnya. Tadinya mau ngukur di lab, tapi lab lockdown. Wah, gimana ini Pak? Ya udah, hitung aja di rumah. Kebetulan peliharanya dia di
bukan di kampus ya, dia dipelihara di ada rumah kaca ya dekat tempatnya, jadi dia bisa pelihara di situ. Ya udah, datanya ini aja, jumlah daun, tinggi tanaman, gitu aja. Gampang, udah jadi data. Bagus, cukup itu untuk kehutanan cukup. Tadinya kita mau analisis enzimnya juga. Enzim yang dihasilkan oleh si mikrob endofit ini dalam mendukung pertumbuhan tanaman sengon itu, tapi nggak bisa karena lab di lockdown. Jadi penelitian seperti itu sangat mungkin ya dilakukan di rumah. Ya, terus kemudian juga ada juga misalnya PKM, kalau ini PKM ya, PKM. Apa namanya, dia mengukur pengaruh pH terhadap tanaman jahe misalnya. Karena kan pH tanah tuh berubah-ubah, apalagi ada hujan dan yang lain. Ini gimana gitu. Ya udah, karena nggak bisa masuk lab, kerjain aja di sana. Ini di Sumatera Utara lagi lokasinya jauh ya. Kerjain aja di sana gitu. Beli aja pH meter. pH meter di Tokped itu harganya cuma 100.000. Ya, yang buat tanaman dicolok ke tanah gitu. Ya udah dapat data kuantitatif. Bagus. Ya, jadi dengan kondisi sekarang ini sangat mungkin melakukan riset-riset di rumah. Sekarang perkembangannya itu sudah sangat canggih. Bahkan secara teori sebetulnya bisa juga bikin spekter di rumah pakai Arduino itu bisa. Nah, tapi belum ada yang buat. Nanti kita bisa buat, kita bisa bicarakan itu. Nah, kemudian 3 tahap analisis. Ini harus paham nih. Pertama, data collecting, pengambilan data. Data collectingnya salah, semua salah. Data interpretation, interpretasi data, menerjemahkan data. Ketiga, judgment, conclusion, kesimpulan. Ini semua dilakukan secara berurut, dilakukan secara berurut, secara sistematis. Ya. Kemudian kalau ada salah satu ya nanti bisa salah semuanya. Apalagi kalau di awal salahnya. Makanya data collecting itu sangat penting ya. Umumnya pertama sampel itu dipisahkan sedikit untuk tahap analisis. Klasifikasi metode ya, ada metode konvensional atau klasik itu interaksi benda dengan benda. Kalau metode modern interaksi senyawa dengan energi, benda dengan energi. Maksudnya apa? Benda dengan benda itu ya tadi misalnya kaca dengan larutan. Kalau dengan energi itu misalnya spektro ya. Energi kan itu energi cahaya. Ya, kromatografi juga energi, dipompa kalau yang modern kan ya. Jadi itu bisa ada pemisahan yang lebih baik menggunakan instrumen. Oke, metode analisis yang umum. Jadi metode analisis yang umum biasanya seperti ini, ya, manipulasinya seperti ini. Yang pertama purifikasi senyawa ya. Terus kemudian pengembangan karakteristik fisik untuk menentukan derivatif atau turunannya ya. Misalnya tadi saya cerita tentang kromatografi penukar ion. Ya. Itu kita tahu yang mau kita analisis ini gimana, muatannya positif, negatif, yang mau kita pisahkan seperti apa, itu interaksinya fisik. Ya, banyak sekali interaksi fisik. Misalnya aja nanti kromatografi, kalau kita mau nyaring, kalau biasanya kan kalau kita nyaring di rumah, partikel yang kecil keluar duluan, yang besar belakangan. Tapi kalau di kimia pakai kromatografi afinitas, partikel besar keluar duluan, partikel kecil keluar belakangan. Ada juga metode yang kayak gitu. Ya, jadi itu uniknya kimia ya. Kemudian amplifikasi sinyal, penguatan sinyal. Ini pakai peralatan-peralatan pengukuran sinyal, komputasi. Kemudian presentasi hasil. Ini semua adalah mulai di sini komputer dan otomatisasi masuk. Jadi itu proses yang ada pada metode analisis. Oke, ini metode analisis klasik ya, atau konvensional. Ada 3. Yang pertama separasi, ekstraksi, itu klasik, itu konvensional. Jadi minimal metode analisis klasik ini sebenarnya semua bisa dilakukan di rumah. Gitu. Ya, jadi riset itu bisa dilakukan di rumah. Ekstraksi itu kan bisa di rumah. Destilasi
Ya. Presipitasi, peralatan destilasi itu saya lihat di all shop tuh harganya cuma 600.000 gitu. Bisa buat destilasi. Ya. Jadi sederhana, itu kapasitas 100 mili. Ya. Kalau lebih besar ya lebih mahal. Presipitasi, pengendapan itu kan sederhana sekali. Pengendapan, filtrasi, penyaringan. Bahkan kalau dulu saya pernah ikut pameran gitu ya. Saya pernah ikut pameran sains waktu saya masih mahasiswa sih. Saya pernah ikut pameran sains gitu, terus saya diminta bantu dekor. Saya minta bantu dekor, saya dekor tuh. Saya dekor, jadi saya bikin pakai kaca gitu ya, kaca yang panjang. Terus ke dalamnya saya tuang CCL4. CCL4 tuh warnanya transparan gitu ya. CCL4 transparan. Terus di atas CCL4 itu kita tuang asam sulfat. Tunggu dulu, CCL4. Terbalik, asam sulfat dulu. Ya, jadi pertama kita tuang asam sulfat. Ya, asam sulfat. Ya, di atas asam sulfat ini kan polar. Kita bisa kasih warna. Pakai just juice gitu atau pakai marjan itu bisa tuh. Nanti bisa berwarna kan. Ada warnanya. Nah, terus kita kasih di atasnya itu CCL4. Ya, tumpuk 2. Kita kasih lagi di atasnya itu air biasa, Aquades. Aquadesnya biar menarik dikasih itu tadi pewarna ya, just juice atau apa, jadi hijau gitu kan warnanya. Terus di atasnya lagi kasih minyak warnanya kuning. Jadi cairan itu tumpuk 4 gitu. Wah, bagus itu. Terus dikasih lampu. Wah, itu bagus ya. Jadi itu kayak gitu-gitu, itu dasarnya kimia. Terus kemudian juga bagaimana ya itu kan teknik-teknik konvensional ya. Kemudian saya bikin kayak gitu. Terus ada show juga ya, bakar-bakar uang gitu, tapi nggak kebakar gitu, dilapis pakai etanol. Yang datang itu habis selesai, terus bartender itu saya. Wah, Mas, saya diajarin dong cara-cara bikin. Buat apaan? Buat ini biar menarik konsumen gitu ya. Wah, jadi kita ngobrol tuh. Nah, itu menarik ya. Jadi coffee shop itu menarik tuh. Itu banyak metode ekstraksi yang kita bisa pelajari dari situ. Bagaimana cara mengekstrak kopi dari sampel yang sama, dari biji kopi yang sama, itu rasa bisa beda tuh. Ya, diseduh langsung ya, tubruk, istilah ditubruk ya, atau disaring, difilter, atau ada istilahnya Vietnam drip itu yang dipanasin terus nanti dituang dari atas gitu ya, atau ditarik, itu beda nanti rasanya. Itu teknik-teknik ekstraksi. Ini bisa kita terapkan. Kita terapkan bisa dalam biokimia. Kamu ngekstrak apa? Sirih bisa. Coba ekstrak sirih pakai Vietnam drip gitu kan. Wah, itu gimana tuh hasil ekstraksinya? Menarik itu. Ya, kemudian metode analisis kualitatif ya. Misalnya saja titik didih, ya, titik beku, warna, bau, densitas, reaktivitas. Ini metode analisis kualitatif. Dulu metode analisis kualitatif ini harus pakai orang, ya, apalagi yang namanya bau, warna, rasa. Ini pakai orang. Ada yang namanya itu organoleptik. Ya. Organoleptik terlatih. Ya. Itu organoleptik tersertifikasi ya. Kan kalau yang belajar di minor ilmu pangan mungkin ada yang semi terlatih, itu yang udah ngambil mata kuliah. Terus ada yang terlatih. Nah, ada yang tersertifikat. Di Biokim itu dulu Prof Bintang ya, Prof Bintang itu tersertifikat beliau. Jadi beliau kadang suka diundang untuk icip-icip produk-produk makanan gitu, karena lidahnya itu sangat sensitif ya. Kalau saya apa aja enak nih gitu. Ya, jadi susah juga. Nah, jadi itu warna, bau, rasa. Dulu tuh harus pakai orang, sekarang enggak. Sekarang semua ini sudah bisa dianalisis, tapi nanti di modern, cuman nggak apa, ini pengantar. Jadi warna itu kan pakai mata ya. Mata bisa diganti sama spektrum. Rasa semua bisa dikuantitatif tuh. Apa manis? Hitung aja Brix, indeks kemanisan. Apalagi selain rasa, manis, pahit. Nah, pahit itu biasanya pH basa. Asam, pH asam, asin, kadar garam. Apalagi yang kurang rasa. Pedas. Nah, pedas itu kadar capsaicin. Itu ada alatnya ya. Saya
ikut jadi developer alat itu juga, namanya ZP ya, ZP Zimmer Peacock Technology. Itu dia buat alat detektor rasa itu, terutama pedas itu. Jadi itu bisa kuantitatif. Semua bau kuantitatif nggak Pak? Kuantitatif. Saya ada alatnya ya. Tahu masih bisa dipakai apa enggak, udah lama nggak dipakai. Tinggal di kampus lagi. Jadi itu bisa ukur alatnya ya, saya bawa dari Jepang itu. Dia bisa membedakan skalanya 1 sampai 4. 1 itu bau gitu, 0 ya. 0 itu bau ya, kayak bau kaos kaki yang basah terus dibiarkan selama beberapa hari, itu bisa 0 itu. Nah, 4 itu wangi, kayak bau parfum, itu 4 itu. Bau mie itu 3. Bau badan itu bisa 1. Jadi bau itu nggak cuma ini bau, enggak, tapi bisa kuantitatif. Enak atau nggak enak, alat itu bisa membedakan. Menarik ya. Nah, kuantitatif ya, gravimetri, volumetri itu kuantitatif. Oke, sekarang instrumen modern. Instrumen modern itu menggunakan karakteristik fisik dari suatu senyawa untuk mendapatkan informasi kualitatif dan kuantitatif. Misalnya pemisahan kromatografi, elektroforesis, spektroskopi. Ya. Ini analisis modern untuk pemisahan. Nah, oke, nextnya kualitatif. Nah, kualitatif yang modern apa? Ada namanya X-ray spektroskopi. X-ray. X-ray itu modern ya. Kualitatif. Kita nggak tahu kan. Misalnya saja sekarang yang paling populer, untuk ini COVID. Ya. Itu dianalisis paru-parunya. Ada pneumonia enggak? Pakai X-ray. Ya itu kualitatif. Dokter lihat, ini ada, ini enggak. Gitu, nggak bisa menghitung virusnya berapa. Nggak bisa dari situ. Itu kualitatif. Infrared spektroskopi. FTIR itu kualitatif. Kita melihat bagaimana ada atau tidak suatu gugus di dalam suatu senyawa. MS, mass spektroskopi, itu kualitatif. Ya. LCMS itu kualitatif. MS-nya kualitatif, LC-nya kuantitatif. Jadi ini menjadikan dia sangat powerful. NMR kualitatif. Kita tahu itu senyawanya strukturnya seperti apa. Kuantitatif, UVV spektroskopi, itu kuantitatif. AES itu kuantitatif. pH meter, kuantitatif. Saya pernah pakai, mungkin nanti saya bisa cerita juga, bimbingan saya pernah dulu ada yang analisis pakai namanya XRF. Singkatannya X-ray fluorescence spektroskopi. Ya, jadi itu pakai sinar X, tapi dia fluorescence. Jadi dia X-ray tapi kuantitatif. Itu menarik tuh, alatnya gede, kayak apa ya? Kayak mesin cuci gitulah, kayak mesin cuci. Kita masukin sampel kita ke dalamnya, terus dia moto. Cepret. Dari foto itu nanti akan kelihatan foto sinar X-nya, tapi dia bisa kuantitatif. Ini senyawanya apa segala macam itu bisa kuantitatif. Nanti saya bisa cerita, kayaknya di karbohidrat saya bisa cerita ini. Ada contohnya di karbohidrat nanti. Oke, next. Tipe analisis instrumen ya, tipe-tipe instrumen. Yang emisi, misalnya spektroskopi emisi. X-ray, UV, visible, elektron, Auger, fluorescence, phosphorescence, luminescence, X-ray, UV, visible. Ini tipe-tipe emisi. Absorpsi, spektroskopi dan fotometri absorpsi. Fotoakustik, NMR, elektron spin resonance spektroskopi. Waktu itu alat XRF itu saya sempat bicara dengan Pak Akhir ya, waktu itu kadep dari fisika, bagaimana kalau biokimia fisika kita usul ke IPB untuk beli alat XRF ini. Ya, jadi kita bisa gunakan analisis X-ray, ya, tapi tidak disetujui juga. Ya karena kita nggak punya lab kimia inti, lab kimia inti atau lab fisika radiasi di IPB. Sekarang udah nggak ada tuh di Dermaga. Ya, jadi fisika itu nggak ada yang mendalami fisika radiasi. Jadi nggak boleh kan, kalau alat sinar X kan nggak boleh ditaruh sembarangan. Satu-satunya fasilitas sinar X itu adanya di FKH. Ya mereka kan ada rongsen buat hewan. Tapi kan nggak cocok kalau alat kimia kita taruh di situ. Nanti bisa mengkontaminasi hewannya justru kan. Dan di kimia juga nggak ada. Kimia inti itu nggak ada setahu saya. Jadi di kimia nggak ada yang mendalami kimia inti dosen-dosennya. Jadi memang ini yang hilang dari IPB ini. Fisika radiasi, kimia inti itu hilang. Padahal radiasi itu diperlukan juga misalnya untuk pemulihan tanaman ya.
Kalau dari pertanian itu, tapi sekarang udah nggak ada yang pakai itu. Penyebaran radiasi, turbidimetri, nevulometri, Raman, refraktometri, X-ray, difraksi, terus kemudian polarisasi, yaitu untuk rotasi radiasi. Kemudian yang berbasis listrik ya, potensiometri, kulometri, amperometri, konduktometri. Oke, saya tahun lalu saya mengajukan proposal juga itu, tapi kebetulan belum dapat rezekinya ya, belum didanai, untuk pemanfaatan biosensor potensiometri ya, konduktometri untuk deteksi kehalalan juga, untuk deteksi kontaminasi pada kehalalan. Jadi kendala pada PCR itu alatnya mahal, setupnya rumit, nggak mungkin kita bawa-bawa PCR ke lapang gitu. Nah makanya yang mungkin itu apa? Peralatan yang hand base, artinya kayak HP gini, bisa dibawa-bawa gini kayak HP. Nah itu yang mungkin apa? Pakai konduktometri. pH meter itu kan sekarang pakai konduktometri prinsipnya. Potensiometri, dia bisa dibuat seukuran ini. Ya, kita bisa buat seukuran ini, kita pakai kertas yang kayak buat ngukur gula darah, itu kita bisa deteksi nanti kehalalan. Ya, tapi itu kebetulan tidak disetujui. Ya, gravimetri, spektrometri ya, kinetic method ya seperti centrifuge, thermal karakteristik ya banyak macam-macam, kolorimetri dan yang lain, dan terakhir radioactivity. Ya, jadi radioactivity juga kita ketinggalan nih. Oke, bagaimana sih skema instrumen secara umum? Skema instrumen secara umum itu begini. Pertama ada sinyal generator. Sinyalnya itu kita maunya apa sih? Sinyalnya analytical sinyal. Jadi senyawa itu bisa di sebelah kiri ya. Kalau dia sifatnya emisi, jadi senyawanya itu akan memancarkan emisi yang masuk ke sinyal generator, masuk ke detektor. Atau kalau absorpsi berarti senyawanya ini ada di tengah-tengah ini. Ada di tulisan analytical sinyal ini. Sinyal generator memberi sinyal, kena ke senyawanya, sebagian diabsorb, terus masuk ke detektor. Detektor masuk ke sinyal prosesor. Sinyal prosesor ini akan ada split namanya data control center ya, atau data module center atau macam-macam lah istilahnya. Dia akan split ke komputer untuk command unit atau ke read out ya untuk menghasilkan hasil secara digital, atau ke meter untuk menghasilkan analog, atau ke chart recorder. Ini yang saya bilang, ini asli deh. Paling males kalau kita kerja pakai chart recorder. Boros. Yuk, seret ngeprint gitu banyak gitu. Boros banget. Ya, terus kalau salah juga nggak bisa diulang gitu. Kalau di komputer kan nanti bisa diedit segala macam. Ini kan nggak bisa gitu, print-printan. Ngolah datanya juga setengah mati, ngitungin kotak-kotaknya itu. Ya, jadi ini secara umum instrumen itu semua kayak gini. Semua hampir sama. Nah, sekarang itu China itu dia melesat ya di pembuatan instrumen-instrumen kimia. Kenapa Cina itu maju? Saya sempat ketemu profesor-profesor dari Cina yang banyak sekali yang nggak bisa bahasa Inggris. Tapi mereka bisa maju, kenapa? Karena semua dilokalisasi. Jadi semua dibikin produk lokal gitu ya. Jadi gitu. Jadi mereka cukup dengan bahasa Cina saja misalnya. Baik, kemudian elemen analisis ya. Jadi ini apa? Kita harus merumuskan ini di awal. Tanyakan kepada peneliti atau kepada diri kita perlu akurasi nggak? Semakin akurat, semakin mahal biaya. Yang kedua, sampelnya banyak nggak? Semakin kecil sampel, semakin mahal biaya. Kayak orang-orang forensik, orang-orang paleontologi ya. Saya sekarang sedang coba merintis ini juga ya. Namanya paleobiochemistry. Ya, jadi kalau di luar ini udah banyak paleobiochemistry. Ya, misalnya saja kita mau tahu, kita mau ekstrak DNA dari zaman kuno. Kita mau ngekstrak DNA dari fosil manusia. Betul nggak sih manusia yang dulu hidup Pithecanthropus javanicus dengan sekarang orang Jawa sekarang itu masih ada hubungan? Atau pada suatu titik Pithecanthropus javanicus itu punah dan kita masuk? Ya, artinya orang-orang yang sekarang tinggal di Indonesia ini masuk. Dari mana? Ini penting ini. Dan ini menjadi sangat menarik ya, karena ini sejarah kita itu dalam tanda kutip sudah lama dibohongin.
gitu ya. Sebagai contoh apa namanya di buku-buku sejarah, saya nggak tahu ya untuk kalian ini pernah belajar nggak sejarah dulu waktu SMP atau SMA mungkin. Orang Indonesia asalnya dari mana? Ada nggak yang pernah belajar itu? Gujarat, Pak. Iya nggak sih, Gujarat? Katanya sih gitu. Gujarat Jadi saya Islam ya. Penyebaran Islam itu dari Gujarat. Penyebaran Islam. Tapi kalau Indonesia orang Asia masuk kayak kalau nggak salah ya Pak ya. Sehingga saya itu dari dia tuh kayak yang Dextro Melayu, Neutro Melayu bukan sih? Iya. Itu ya. Itu dari mana asal usulnya? Dari Yunan bukan sih Pak? Yunan ya? Nah, dari Iya itu kalau nggak salah. Ya, ingat nggak? Itu pelajaran kelas berapa ya? Tidak tahu. Kelas 9 Pak kalau nggak salah. Pelajaran Iya, kelas 2 SMP Bapak. SMP. Oh, ada guru bimbel nih kayaknya nih. Oke ya. Ya, jadi ada yang cerita tuh dari Yunan. Tapi waktu itu saya pernah baca bukan baca, saya ikut presentasi hasil peneliti dari Ekman ya. Dari Ekman itu ada peneliti yang mengkarakterisasi gen yang menentukan sel darah merah dari orang. Dan terus kemudian ditentukan filogenetiknya. Ternyata orang Indonesia itu lebih dekatnya ke orang Taiwan. Gitu, bukan ke orang Yunan, ke orang Cina Yunan bukan. Gitu. Jadi ini data-data gen ini. Ini yang menarik ini. Ya. Itu ya. Jadi ternyata bukan gitu. Tapi dari Yunan, dari Taiwan misalnya. Nah, kenapa orang Taiwan sekarang itu berbeda sama kita misalnya? Nah, kita bisa lihat lagi ke sejarah misalnya bagaimana misalnya pendudukan Jepang, pendudukan Cina mempengaruhi di sana. Jadi sekarang yang di sana berbeda misalnya gitu. Ya, jadi terus kemudian kenapa misalnya orang Papua dan orang Afrika itu secara morfologi dekat, padahal secara lokasi jauh banget. Ya, bagaimana ceritanya ini bisa dekat ini? Nah, ini studi-studi DNA ya. Nah, sekarang kita berbicara ke sampel tua, sampel purbakala, paleontologi. Ya. Banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan orang zaman dulu tuh umurnya panjang, baik riwayat-riwayat sains maupun riwayat-riwayat dari kitab-kitab suci. Misalnya aja Nabi Nuh, umurnya 1000 tahun, kurang 50 tahun ya, 950. Saya lupa itu umurnya apa dakwahnya. Ya, itu 950 tahun. Kok bisa hidup selama itu? Kita 100 tahun aja udah jarang orang. 70 tahun udah bongkok, udah sakit-sakitan. Apa nih yang beda? Katanya makanan. Jadi saya pernah baca jurnal mengenai penelitian isolasi makanan dari apa itu namanya? Guci ya, kayak guci tua gitu. Pottery ya. Ya pokoknya itu ya. Dari artefak purbakala. Jadi dia isolasi protein sama karbohidrat sama lipid targetnya. Tapi itu udah jadi fosil. Si proteinnya tuh udah jadi fosil, lipidnya udah jadi fosil, karbohidratnya udah jadi fosil. Itu diisolasi dan dianalisis untuk ngelihat orang zaman dulu tuh makannya apa sih. Gitu. Itu. Jadi available sample. Ya kemudian konsentrasi. Berapa ppm? Berapa banyak kontaminannya? Makin kecil ya makin susah. Nah, apakah ada komponen dalam sampel yang menyebabkan interference, gangguan? Seperti tadi misalnya, ya kalau misalnya ada istilah bakso ya, bakso tikus dari tikus murni apa dioplos? Nah kalau dioplos kan berarti gimana nih cara kita memisahkan? Ya, ini ada kontaminan nggak? Begitu didetek tikusnya nggak kedetek, ya, yang kedetek sapinya. Apalagi kalau perbandingannya nggak 1:1, kontaminannya lebih kecil, susah itu. Nah, karakter fisikanya dan kimianya di dalam matriksnya seperti apa? Berapa banyak sampel yang dianalisis? Ini terkait dengan kemampuan kita. Nah, terus kemudian ini adalah data-data yang penting untuk menentukan metode analisis terstandar. Presisi, akurasi, sensitivitas, LOD atau limit deteksi, LOQ, limit kuantitasi, LOL, ya, limit of linearity, terakhir selektivitas. Kita di biokimia nggak ngerjain ini sih, ini lebih banyak ke kimia analitik ya, atau analisis kimia. Kalau bimbingan saya yang di analisis kimia banyak ngerjain ini. Presisi, akurasi, dan yang lain.
Kita tinggal pakai aja di biokimia. Tapi kita harus tahu apa sih kata-kata ini gitu. Ya, kemudian performance karakteristik ya. Kecepatan analisis, ya. Berapa cepat kita butuh waktunya berapa lama. Ya ini yang kasus misalnya pada tembakau gorila. Pada beberapa waktu lalu ya sempat heboh ya 2 tahun 3 tahun yang lalu 2017 2018 kalau saya nggak salah. Itu heboh tembakau gorila. Mudah-mudahan masih ingat. Jadi ada tembakau, istilahnya tembakau gorila, ini populer di kalangan pilot. Ya, makanya ngeri. Jadi tembakau itu dia seperti rokok biasa, seperti tembakau biasa. Ya, di analisis itu nggak mengandung narkoba. Karena dia isomer. Jadi nggak kedetek. Satu-satunya yang bisa membedakan itu namanya alatnya GCMS. Ngerjain GCMS itu perlu waktu. Bisa 2-3 hari. Sedangkan ini kita nahan orang di bandara kan nggak mungkin. Tunggu dulu, kamu dianalisis dulu. Nggak mungkin. Nah, oleh karena itu, ini menarik ini. Saya waktu itu ada mahasiswa juga yang kerja di, bukan alumni ya, ada alumni yang di Bea Cukai. Waktu itu saya ketemu, saya minta sampel dong, saya minta tembakau gorila dong. Wah, nggak bisa Pak, katanya. Sedikit aja, saya bilang, mau saya HPLC. Nanti saya mau kembangin metode untuk analisis analisis in situ. Jadi bisa dikerjain di bandara kayak yang narkoba kan gitu ya, dikocok-kocok ketahuan. Jadi nggak perlu pakai GCMS. Saya minta sampel dulu tapi nggak dikasih. Ya, saya minta sampel dikit nggak boleh katanya. Wah, padahal bisa itu kita kerjakan. Ya. Terus kemudian metode analisis. Skill operator. Nah, ini yang sekarang jadi masalah nih di COVID. Nggak semua orang bisa punya skill pakai PCR. Jadi kita alat bisa alat beli, preaksi beli. Yang operasiin siapa? Cukup dilatih sehari 2 hari? Enggak. Yang ada rusak tuh alat nanti kalau dia nggak paham. Salah baca hasil. Pasiennya protes gitu ya. Orang saya negatif dibilang positif. Waduh. Yang positif dibilang negatif, nularin ke orang lain. Nah, jadi ini nggak mudah ini yang kayak gini. Ya, biaya analisis per sampel. Oke, ini ada presisi ya, terkait dengan ketepatan, ya akurasi, ya ketelitian presisi, ketepatan, sensitivitas. Ini tolong nanti dibaca saja, limit deteksi, dynamic range, selectivity. Saya nggak akan detail ke sini. Oke, ini sepertinya sudah selesai bahannya. Saya akan stop share dan saya akan stop recordnya juga.